Oke, kembali lagi bersama saya Pak Yoga. Di sini saya akan membahas tentang kalkulus, yaitu kecepatan dan kelajuan. Nah, sebelumnya kita sudah tahu, yaitu ada jarak dan perpindahan. Maka syarat mempelajari kalkulus itu ada 4 sebenarnya: jarak, perpindahan, kemudian kecepatan, kelajuan, kemudian setelah itu lanjut ke percepatan dan kelajuan. Itu syarat dasarnya, kalian harus pahami sebelum masuk ke GLB dan GLBB. Nah, untuk mempermudah memahaminya, maka kita bertabel, yaitu pada besaran skala dan vektor. Nah, di sini saya bagi dua, bergeser. Saking semangatnya jadi bergeser. Nah, sebelumnya kan jarak perpindahan. Jarak itu besaran skalar ya, jarak. Nah, biasanya disimbolkan dengan S atau X. Nah, sedangkan perpindahan itu besaran vektor. Nah, disimbolkannya, simbolnya biasanya sama, S atau X. Cuman karena vektor, nah kalau tulis tangan diberi tanda panah di atas hurufnya. Nah, kenapa jarak besaran skala? Kenapa vektor merupakan salah satu contohnya perpindahan? Karena vektor kan besarnya memiliki arah kan, skala kan besarnya tidak memiliki arah. Nah, perpindahan itu jelas-jelas memiliki arah. Seseorang akan pindah jika dia sudah memiliki arah tujuannya. Nah, kalau tidak memiliki tujuan berarti dia tidak berpindah, hanya bergerak saja. Nah, bergerak saja. Nah, kemudian di skala itu ada namanya kelajuan. Nah, kelajuan simbolnya yaitu V. Kita tahu kelajuan yaitu di sempit sudah kita pelajari. Kelajuan itu jarak tiap satuan waktu. Nah, simbolnya S per T. Nah, atau kalau dipersingkat tukar simbol saja, S per T. Itu kelajuan. Kemudian ada kecepatan di besaran vektor. Sama simbolnya V, cuman diberi tanda panah di atasnya. Nah, setelah itu sama V, yaitu kalau kelajuan pakai jarak, kalau perpindahan kalau kecepatan pakai perpindahan. Kecepatan itu perpindahan tiap satuan waktu, atau S per T. Atau kalau hanya simbol saja, S per T. Nah, kelajuan dan kecepatan. Kemudian diturunkan lagi ada perlajuan. Perlajuan simbolnya A, sehingga A sama dengan kelajuan tiap satuan waktu, atau simbolnya kelajuan kan V, waktu T ini T. Nah, di vektor ada namanya percepatan. Simbolnya sama A, cuma diberi tanda panah di atasnya. Tidak kelihatannya. Nah, maka kalau di pelajuan pakai kelajuan, kalau percepatan pakai kecepatan tiap satuan waktu. Nah, kalau disimbolkan yaitu percepatan kan perubahan kecepatan satuan waktu, berarti kecepatan itu V. Ini kan, nah ini percepatan diberi tanda panah di atasnya per waktu. Begitu. Contohnya.
teriakan netizen. Contoh. Oke, kita beri contoh. Kita mulai dari jarak dan perpindahan. Misalkan seseorang bergerak ke bawah sejauh 3 meter, kemudian lagi ke samping sejauh 4 meter. Nah, ini awal dan ini akhir. Jadi pertama kita cari dulu jaraknya, S. Jarak. Nah, panjang lintasan yang ditempuh. Ke bawah 3, ke samping 4. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kemudian perpindahannya. Nah, perpindahannya sini. Dari awal ke akhir. Berapa perpindahannya? Pythagoras. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 dikuadratkan. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Berarti akar 25 5 meter. Ini meter. Nah, kemudian kelajuan jarak tiap satuan waktu. Nah, misal ini dia bergerak, totalnya bergeraknya itu waktunya misalkan 2 sekon. Cepat ya. Anggap aja secepat itu dia berlari 2 sekon. Maka tentukan kelajuannya, jaraknya 7, waktunya 2. Sehingga 7 bagi 2 3,5 meter per sekon. Kelajuan berarti kalau kelajuannya gimana? Kecepatannya maksud saya. Kecepatan dia pakai perpindahannya tiap satuan waktu. Perpindahannya 5, waktunya 2. 5 bagi 2 2,5 meter per sekon. Kemudian lanjut ke perlajuan. Perlajuan itu kelajuan tiap satuan waktu. Kelajuannya 3,5 dibagi 2. 3,5 bagi 2 dapat 1,75 meter per sekon pangkat 2. Nah, kemudian lanjut ke percepatan. Kecepatan tiap satuan waktu 2,5 per 2 dapat 1,25 meter per sekon kuadrat. Begitu.